Salam G-Sport. G-Sport. Oke guys, ketemu lagi bersama kita di program kesayangan kita, program andalan Genpi.co. Oke, di mana kali ini kita akan membahas hasil seri MotoGP yang 2020 yang telah melahirkan sang juara baru. Ya udah, selamat kita mengucapkan untuk Joan Mir ya, kayak gitu kan. Dia berusia rider muda, baru 23 tahun kayak gitu kan. Tahun kedua di MotoGP, karirnya terus bersinar kayak gitu. Dia tuh membutuhkan juara itu hanya baru terjun sekitar 6 sampai 5 tahun di balap motor gitu kan ya. Tahun 2015 dia masuk ke Moto3, 2015 sampai 2018 ya pokoknya begitu. 2015 masuk, terus dia Moto2 1 tahun, habis Moto2 langsung ke seri Premier MotoGP. Nah cuman MotoGP di awal tahun dia masuk seperti itu, dia kurang jos nih performanya, urutan ke-12. Dan ini juga merupakan tim S-Car S-Car Suzuki ini sekaligus menjadi kado yang spesial. Sekaligus memperingati hari Suzuki, ibaratnya ulang tahun lah kayak gitu yang ke-100. Nah, Suzuki juga ini tuh baru ini tuh setelah 20 tahun Suzuki. Sebelumnya itu ada Kenny Robert Junior di tahun 2000 yang di kelas Premier juga waktu itu di GP 500 ya, belum 1000 kayak sekarang kalau nggak salah tuh seperti itu. Jadi 20 tahun yang lalu juara Suzuki, di tahun 2020 juara lagi sama Joan Mir. Dan selisih poinnya itu cuma berbeda sedikit, Bor. Joan Mir ini merupakan salah satu pembalap yang ibaratnya jarang juara. Hanya baru 1 kali juara, maksudnya tuh naik podium pertama ya. Baru 7 kali naik podium kayak gitu, Bor. Torehan poin sih, Bang. Ya emang sih, jadi akumulasi poin. Si Joan Mir ini dinyatakan juara setelah mengumpulkan 171 poin. Konsistensi Joan Mir mendulang poin-poin. Betul, di setiap serinya ya. Terus disusul oleh Prasco Morbidelli dari Petronas Yamaha yang unggul 29 poin. Jadi kalau misalkan ada satu pertandingan lagi di Portugal kalau nggak salah itu balapannya ini kalau misalkan MotoGP itu juara pertama itu didapat poinnya 25, jadi otomatis nggak bakal kejar. Iya pasti. Seperti udah dia juara mutlak. Betul. Juara Joan Mir mematahkan dominasi Marquez. Betul. Kayak kan bukan mematahkan sih sebenarnya, karena ketidakhadiran Marquez di situ, karena Marquez harus absen karena cedera. Seperti itu. Gak tahu kalau misalkan Marquez ada, itu kan Marquez itu kan jarang banget dia sampai absen naik podium, Bor. Begitu. Berarti bukan menjadi kejutan, Bang ya. Kalau mungkin Marquez masih bertanding, Joan Mir juara baru kejutan itu. Nah, betul. Kalau menurut gua seperti itu, guys. Bisa dibilang beruntung lah, harus bersyukur lah, alhamdulillah lah. Mantap kan? Tapi di balik kisah suksesnya Joan Mir, dia pernah kesulitan modal, Bang, untuk masuk MotoGP. Waktu awal-awal berarti ya, awal-awal dia berkarir ya, itu ya sekitar belasan tahun lah ya. Soalnya dia baru masuk MotoGP itu 6 sampai 5 tahun yang lalu. Berarti sekarang usianya 23 tahun, berarti sekitar 17 sampai 18. Si Joan Mir ini merupakan salah satu pembalap yang waktu dulunya pembalap yang agak sedikit kurang beruntung, guys. Di keluarganya sendiri itu kurang ada dananya lah kayak gitu. Makanya yang mendanai si Joan Mir masuk ke dunia balap MotoGP itu adalah manajernya. Maksudnya itu orang tuanya ngedukung, cuman karena kurang modal ya jadi ya udah deh sama manajernya aja. Ya udah gua modalin karena lu punya potensi. Gua modalin. Dia membuktikan, Bang, bahwa dia berhasil menjuarai MotoGP 2020 ini. Betul, seperti itu. Oke, selain si Joan Mir yang ibaratnya yang meraih juara, ada nggak sih pembalap-pembalap lain yang ibaratnya yang punya prestasi tapi waktu pas awal karir dia mengalami kesusahan dana? Ada, Bang. Siapa? Lorenzo. Lahir dari ayah yang bekerja sebagai mekanik dan pembalap motocross. Sedang ibunya pengantar kurir surat. Tapi dia baru dikenalkan motor pada usia 3 tahun. Motornya berkat rakitan sang ayah, Bang. Ayah kan mekanik, ngerakit dari barang-barang bekas, mesin bekas untuk Lorenzo menggunakan motor itu. Oke. Pernah berlomba di usia muda tapi ditolak, Bang, sama sebuah kompetisi karena usianya masih cukup muda. Tapi ayahnya memohon ke panitia untuk Lorenzo diizinkan. Siapa sangka Lorenzo malah juara, Bang. Dan dilirik oleh tim
oleh tim Derby. Manajernya bernama Amat Riain. Amat Riain. Nah, dalam ajang itu Lorenzo juara, dilirik oleh tim Derby. Manajernya saat itu Denny. Gua juga punya nih cerita yang waktu pas awal-awal berkarir di dunia MotoGP itu yang mengalami kesusahan, maksudnya kesulitan untuk dana itu. Legend MotoGP itu Valentino Rossi, Bor. Valentino Rossi itu mengawali karirnya itu bukan di motor tapi di go-kart. Ya, di go-kart, akhirnya dia juara terus, pengen ke motor gitu kan. Akhirnya karena nggak punya modal si orang tuanya, orang tua Rossi juga, dia orang tua Rossi itu bapaknya itu sebagai pembalap di 125 dulu kayak gitu kan. Dulu tuh karena ajang 125 tuh masih udah oke lah kayak gitu. Udah kelas bergengsi lah Bang. Ya kelas bergengsi lah, karena orang tahun 280-an, ibaratnya tahun 80-an ya jarang ada yang punya motor itu kayak. Cuman si Rossi pengen terjun ke dunia motor itu karena kesusahan dana juga awalnya tuh gitu kan. Si pengen motor tapi nggak ada, akhirnya si orang tuanya tuh dari go-kart itu pengen ke motor tuh dibeliin lah motor mini. Motor mini buat belajar. Ibaratnya udah masuk kejuaraan juga MotoGP, motor mini itu juga kayak gitu, Bor. Selanjutnya ada Marc Marquez, Bang. Juara dunia yang sempat eksis sebelum cedera. Ya, betul. Mendominasi lah kayak gitu ya. Marquez lahir dari seorang ayah sebagai bekerja di konstruksi bangunan. Sementara sang ibu adalah sekretaris. Berarti bapaknya si Marquez bisa dibilang kuproy lah ya. Kuproy. Dulu awal mas kecil keluarga Marquez sempat merasakan krisis ekonomi, Bang. Tahun 98. Itu saat itu karena krisis ekonomi Spanyol, ayahnya jadi korban PHK. Oke. Sampai-sampai keluarganya Marquez pernah tidak makan, Bang, saking nggak punya uangnya. Wah, banget sih itu mah. Oke, terus Seiring berjalannya waktu, sang ayah membelikan motor kepada Marquez, motor bekas tapinya, dikasih stabilizer agar Marquez tidak jatuh, Bang. Oke, stabilizer itu kiri kanan ada ban kecilnya gitu guys. Ternyata motor kecil itu jadi motivasi buat Marquez hingga meraih deretan gelar juara hingga saat ini, Bang. Oke, berarti untuk menjadi seorang juara itu nggak perlu dipali dengan fasilitas yang mewah kayak gitu. Yang penting mah ada skill gitu kan, ada kemampuan, mungkin dorongan dari keluarga juga sangat berpengaruh kali ya. Semangat juang untuk berubah nasib, Bang, agar lebih baik lagi. Ya, betul sekali. Soalnya kita lihat juga selain MotoGP pun banyak atlet di luar sana yang memulai karir dari nol lah ibaratnya, dari merintis kayak gitu kan, latihan terus akhirnya bisa sukses dan bisa hebat. Ya, awalnya tuh bersusah-susah kemudian bersenang-senang kemudian. Gimana? Bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian. Kayak gitu, berakit-rakit dahulu, dibilang kemudian. Ya pokoknya begitu dah. Oke, kita sekali lagi kita ucapkan kepada Joan Mir gitu kan yang meraih titel juara MotoGP untuk yang pertama kali. Mudah-mudahan di musim yang akan datang bisa kembali bersaing dengan oke gitu kan, dengan pembalap-pembalap yang lebih jos mungkin karena ada kehadiran Marquez. Apakah juara akan direbut Marquez kembali ataukah si Joan Mir mampu mempertahankan gelar juara atau muncul Rossi comeback kembali, Bang, dengan motor yang baru. Dengan tim baru. Soalnya dia tahun depan musim depan akan bergabung dengan tim Petronas Yamaha. Kita tunggu aja kelanjutannya seri MotoGP 2021 yang akan datang. Sekian informasi dari kita. Gua Asep, gua Andri. salam G-Sport.